Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas tentang upload video, guys. Nah, banyak banget guys. Ketika kita upload video, kita susah-susah capek bikin video, capek-capek bikin konten gitu kan. Cari ide bagaimana agar kita bisa upload video setiap hari maupun pokoknya kita upload video. Pas ketika kita upload video, penontonnya sepi. Nah, permasalahannya di mana bisa seperti itu? Permasalahan yang bisa membuat ataupun menjadikan video yang kita upload itu jadi sepi, sebenarnya itu adalah kembali ke dalam rekomendasi video, teman-teman. Nah, terus gimana supaya video kita bisa direkomendasikan YouTube agar kita bisa mendapatkan penonton banyak gitu, teman-teman. Penonton yang stabil gitu, penonton yang nggak turun gitu. Nah, ini kita harus perlu perhatikan ketika kita awal upload video dulu, teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk upload videonya? Kan upload video itu sama aja, Bang, tinggal upload-upload doang. Nggak seperti itu, guys. Jadi kita harus siapkan dulu konsep videonya. Maksudnya konsep ketika kita membuat konten YouTube, kita mau siapkan konten YouTube itu untuk apa itu? Kemana arahnya gitu. Nah, setelah kita sudah kita tentukan, misalkan kalian tentukan video tersebut ingin membuat video tentang jalan-jalan gitu, jalan-jalan kayak kemarin aku bikin contoh iseng-iseng bikin video guysnya. Nah, kalian bisa buat video ketika mancing maupun kalau misalkan ibu-ibu yang suka masak, kalian bisa buat konten seputar masak gitu. Konten tersebut masak gitu ya, maupun menu makanan. Nah, kalau kalian sudah menemukan tema video tersebut yang akan kalian upload tersebut, kalian harus siapkan ini guys. Yang pertama, kalian riset judul yang akan kalian upload itu. Judul tentang video yang akan kalian upload tersebut guys. Contohnya kalau misalkan kalian video masak gitu teman-teman. Video tentang istilahnya menu makanan maupun cara membuat masakan gitu. Nah, kalian riset lagi judul yang pas buat video tersebut. Video yang ingin kalian upload tersebut itu apa gitu. Bagaimana Bang untuk meriset judul? Untuk meriset judul, kalian harus benar-benar bisa memikirkan bagaimana judul kita agar bisa bisa direkomendasikan ataupun bisa menarik buat orang. Bisa menarik ketika orang membaca judul kita, bisa langsung ingin membuka, ingin mengetahui isi videonya gitu, guys. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya kalian harus bisa membuat konten YouTube yang benar-benar sesuai keinginan para subscriber kalian gitu, guys. Nah, seperti istilahnya contoh kalian buat video tentang masak nih, tentang istilahnya masak apa ya, masak cumi ya. Contoh kalian buat judul masakan cumi kali ini masakan cumi kali ini bikin nagih banget dengan bumbu spesial dan bumbu rahasia. Nah, itu contoh. Itu adalah contoh ketika kita membuat judul atau meriset judul. Nah, kalau judul sudah disiapkan dan video kita jangan lupa diedit. Setelah kita diedit, kita ganti nama video setelah edit itu kan biasanya maupun dari bawaan kamera itu kan kadang nomor gitu ya 78 berapa berapa gitu terus kemudian MP4 gitu. Nah, kita rubah MP4 biarin aja gitu ataupun format apa gitu. Kita rubah dulu judul video bawaannya gitu. Ataupun kalau misalkan kalian setelah edit terus diedit misalkan edit pakai InShot gitu ya. Aplikasi InShot gitu ya. Nah, ketika kalian sudah diekspor ataupun dirender videonya tentunya namanya itu akan bawaan dari InShot tersebut. Misalkan InShot 39 apalah gitu. Nah, kali ini tuh rubah dulu. Kalian rename lagi gitu ya. Kalian ubah nama video tersebut menjadi misalkan tadi video masakan, kalian ubah aja menjadi masakan baru, masakan apa gitu ya. Intinya sesuai dengan videonya kalian rubah ataupun kalian samakan aja dengan judul yang akan kalian upload video tersebut. Nah, setelah video tersebut itu kenapa gunanya, Bang? Itu gunanya ketika kita upload video kalau kita belum dirubah nama videonya, nama video mentahnya gitu. Itu akan bukan terdetek ya. Jadi akan langsung dideteksi oleh sistem YouTube bahwa video tersebut dengan menggunakan judul tadi gitu guys. Makanya ketika kita upload video harus dirubah dulu namanya sesuai judul yang ingin kita upload tadi gitu guys. Nah, ataupun sesuai judul ya. Jadi intinya kita harus rubah dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalian siapkan thumbnailnya guys. Ini supaya video kalian bisa rame gitu ya. Bisa mendapatkan penonton banyak. Itu yang paling penting adalah thumbnail ya guys. Thumbnailnya juga kalian
edit sedemikian rupa. Kalau aku malas bikin thumbnail, kalian bisa screenshot aja, screenshot video part-part mana kira-kira menurut kalian itu menarik dan bisa membuat penonton itu tertarik untuk menonton video kalian. Lalu kalian kasih tulisan ya. Kalaupun nggak dikasih tulisan juga kalian buat angle-angle video tersebut kira-kira menarik gitu guys. Tapi kalau misalkan biar lebih supaya menarik lagi, kalian buat tulisan aja, buat tulisan thumbnail tersebut supaya ketika video kalian direkomendasikan YouTube ataupun lewat di beranda gitu kan. Nah, orang bisa langsung, wah ini kayaknya penasaran nih. Nah, jadi orang bisa nonton. Gitu, buatlah tulisan tersebut kira-kira bikin penasaran orang, tapi nggak mental sama isi video gitu guys ya. Ingat ya, jangan mental sama isi video. Ini misalkan ini videonya masak nih ya. Misalkan isi videonya masak, kalian buat thumbnailnya serem banget gitu. Wah, rumah hantu ini banyak sekali, kan nggak cocok gitu, nggak sesuai dengan masakan yang video kalian seputar masak itu tadi. Nah, jadi kita sesuaikan lagi ya. Kemudian setelah nama video udah diubah, terus juga reset judul ya, udah, terus juga bikin thumbnailnya juga tadi kita harus pentingkan juga buat thumbnail yang benar-benar menarik. Nah, sekarang adalah proses untuk uploadnya kan. Kapan bang upload video agar kita bisa rame penonton? Nah, saya sering banget bilang, makanya saya juga sering upload video di jam-jam seperti ini guys. Jam-jam dimana saya kan targetnya orang Indonesia. Jam-jam dimana ketika orang Indonesia sedang istirahat ataupun santai. Nah, kalian bisa upload video tersebut di jam 10. Kok jam 10 bang, itu kan bukan jam istirahat. Nah iya, kenapa? Karena ketika kita upload jam 10 pagi, nah jam 10 pagi itu ketika video mulai diupload, dia akan akan merubah sistem YouTube itu menjadi, bukan merubah ya, jadi sistem YouTube itu akan cepat menangkap dan ingin mempromosikan video kita. Nah di saat sistem promosi itu biasanya sekitar 2 jam guys, sekitar 2 jam dari kita upload tadi. Setelah kita upload, nah kemudian jam 10 tadi kita upload ya kan. Terus sistem YouTube mempromosikan video kita nih. Oh, istilahnya, istilah kasarnya nyebarin video kita gitu. Nyebarin ke ke rekomendasi. Dan orang istirahat biasanya jam 12 ataupun ba'da zuhur gitu ya, jam 1 jam 12-an gitu ya. Nah, ketika jam 12 segitu video kita baru muncul. Nah, di situ orang bisa nonton. Nah, di situ guys. Kemudian bisa dimengerti kan? Nah, kemudian jam berapa lagi, Bang? Jam sore. Jam sore itu jam berapa? Jam sore itu sekitar jam 4 setelah asar aja, jam 4. Kalau misalkan jam 4 istilah jangan masuk jam 5 ya. Kalau menurut saya kalau masuk jam 5 itu kurang bagus kalau menurut saya. Soalnya kalau misalkan jam 4 itu setelah kita upload video terus tentunya ada jeda dulu, jeda untuk 2 jam untuk sistem YouTube mempromosikan video kita. Kemudian pas maghrib ataupun pas mau jam 7 ataupun mau jam setengah 6 gitu kan. Nah, itu sudah direkomendasikan YouTube dan akhirnya penonton bisa menonton video kita. Nah, di situ guys. Jadi sekitar kalian bisa pengen upload jam 10 atau jam 11 ya, kemudian jam 4 ya. Jam 4 atau jam 4 lebih ya, jangan sampai jam 5 aja. Nah, di situ. Nah, kemudian ketika kita upload video, jangan sembarang upload video. Saya sering banget bilang isi deskripsi video ya. Deskripsi video karena banyak banget ketika aku review channel-channel YouTube, ketika aku buat postingan di tab komunitas YouTube, mereka, "Bang, gimana kok video aku sepi banget, sepi terus gitu, solusinya gimana?" Dan aku cek videonya channel YouTube-nya itu jarang banget isi yang namanya deskripsi, guys. Nah, karena penting banget saya sering bilang deskripsi isi ya. Karena itu adalah sumber yang mendatangkan rekomendasi, teman-teman ya. Banyakin aja nggak apa-apa gitu. Terus bagaimana isi deskripsinya, Bang? Apakah copy paste aja dari video-video kemarin? Jangan copy paste. Kalian boleh copy paste tapi jangan banyak-banyak, dikit aja. Kalian tonjolkan lebih originalnya. Yang barunya kalian ketik lagi aja nggak apa-apa. Ketik lebih banyak lagi gitu kan. Terus juga tagnya juga ya. Hashtag tuh ketika di deskripsi kalian isi juga kayak semacam pagar terus apalah gitu. Misalkan tadi masakan, pagar ikan mas gitu, pagar gitu, minyak goreng, terus pagar juga sayuran murah, apalah gitu yang bersangkutan dengan masakan gitu. Nah, setelah deskripsi udah, terus apa lagi bang? Kalian masuk ke dalam kategori. Nah, kategori juga penting guys. Kategori itu ketika kalian ketika kalian upload videonya, lalu kalian klik di situ edit ya. Jangan dulu publik langsung, jangan. Kalian tidak publik dulu. Kalian edit dulu, lalu kalian buka kategori di situ. Sesuaikan dengan tema video kalian. Biasanya kalau misalkan kayak semacam masak ataupun jalan-jalan, kalian bisa menggunakan blog dan orang. Kalau misalkan
tentang musik gitu, kalian nyanyi cover-cover, kalian bisa menggunakan kategori musik gitu. Maupun kalau misalkan review review elektronik, kalian bisa menggunakan sains dan teknologi gitu kan. Pokoknya kalian sesuaikan aja. Nah, setelah itu kalian isi juga tagnya guys, tag ya, tag di bawah kategori di situ akan ada tag. Kalian isi lagi di situ. Kayak semacam tadi sama seperti deskripsi, cuman ini nggak usah pakai pagar, langsung ketik aja, langsung spasi, ketik enter, ketik enter, ketik enter sebanyak-banyaknya ya guys, sesuai dengan yang sudah disediakan oleh apa namanya kolom YouTube tadi gitu guys. Sesuaikan aja. Lalu setelah tag sudah diisi, terus gimana bang? Jangan dulu publik ya, jangan sekali lagi jangan dulu publik. Setelah itu kalian simpan, masuk ke dalam dashboard YouTube Google Chrome ya, ataupun ke YouTube Studio. Kalian di situ isi yang namanya tanggal perekaman. Itu penting juga guys. Tanggal perekaman kalian bisa isi, misalkan hari ini, misalkan tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 2 gitu ya. Kalian isi tanggal 2 tanggal 2 perekamannya. Kemudian lokasi video kalian isi juga Indonesia. Misalkan kalian lagi ada di Indonesia. Kemudian apa lagi, Bang? Nah, kemudian kalian juga apa namanya, isi juga layar akhir guys. Nah, gunanya layar akhir itu buat apa? Oh ya, satu lagi, playlist. Nah, kalian kalau belum mempunyai playlist, kalian isi playlist tersebut, buat lagi, sesuaikan dengan istilahnya kayak dibikin grup gitu guys, kayak dibikin grup. Misalkan video ini tentang masak, kalian bikin playlist ya, bikin playlist di situ lalu masukin. Nah, di situ ya, kalian boleh misalkan video masakan tentang playlistnya menu spesial gitu, kalian masukin aja ya. Setelah playlist udah, kalian bisa langsung masuk ke dalam layar akhir. Layar akhir ini juga penting guys. Pentingnya kenapa bang? Layar akhir itu ketika ketika orang sudah selesai menonton video kita ya, dari menit pertama sampai menit terakhir gitu. Terus dia akan muncul di sini nih guys, nih di sini sama di sini. Itu terserah mau kalian kasih 2 video maupun 4 video, 1 video, itu terserah. Yang penting kalian kasih layar akhir ya guys. Itu kenapa gunanya? Jadi ketika video kalian selesai ditonton, sistem YouTube akan menawarkan video terbaru gitu, video yang terbaru untuk ditonton oleh mereka gitu, oleh penonton kita gitu. Jadi kalian pasang aja video mana gitu yang pas, bukan yang pas, itu yang ingin kalian masukin sebagai layar akhir. Nah, di situ guys. Kalau udah semua, di situ kalian boleh simpan ya. Simpan, setelah simpan jangan dulu publik. Kalian cek dulu, cek lagi ya, ada kekurangan nggak? Karena apa? Makanya saya bilang jangan dulu publik. Kenapa? Ketika kalian sudah klik publik, kalian edit lagi itu percuma. Meskipun dalam dashboard itu sudah berubah. Karena percumanya kenapa? Karena sistem YouTube di sana sudah menangkap semua data-data ataupun hasil isian kalian tadi, kayak deskripsi, tag dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian sudah publik terus kalian ubah, edit lagi, meskipun kita ngelihat di YouTube ataupun YouTube studionya udah berubah, tetap aja di sana sudah nggak bisa berubah guys, karena kalian sudah di publik gitu. Jadi masih mending mengalah dulu, istilahnya sabar dulu gitu kan, jangan dulu publik, cek lagi sekali lagi. Nah, videonya apakah sudah sempurna atau belum, isi-isiannya. Kalau misalkan udah, barulah kita publik di situ. Nah, terus yang terakhir gimana bang? Yang terakhir ketika kita klik publik, jangan lupa bismillah dulu. Nah, karena itu senjata paling penting ya guys ya, doa, bismillah, berharap agar penonton kita banyak, seperti itu. Nah, ketika kita penonton bisa dapat banyak, tentunya jam tayang akan cepat mendapat banyak. Yang belum dimonet ya, tentunya juga akan mendapat subscriber juga. Yang sudah dimonetisasi, ketika penontonnya banyak, tentunya banyak dolar yang masuk ataupun iklan yang masuk untuk mendapatkan pendapatan dari YouTube tentunya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira ya guys. Dan juga di sini kita membuka apa namanya les privat ya teman-teman, buat teman-teman kayak semacam ingin belajar YouTube gitu, ingin ingin ada bimbingan YouTube-nya gitu, ataupun ingin ada, ketika kalian ada masalah seputar YouTube, jadi kalian bisa bertanya langsung melalui WhatsApp saya, dan istilahnya ya les privat lah. Intinya kalau kalian pengen ikut masuk les privat, kalian boleh WhatsApp ke nomor saya ya guys. Ada di tab komunitas saya. Di sini juga alhamdulillah saya sudah masuk, ada berapa ya? Sekitar 27 orang yang sudah masuk ke les privat ya, di apa namanya, di channel Keluarga Kecil Aira. Di situ pendaftarannya gimana bang? Pendaftarannya murah aja guys, murah aja. Intinya bayar cuma 1 kali doang gitu, bayar cuma 1 kali, terus kalian bisa bertanya sampai ya kapanpun gitu. Yang penting saya berharap channel kalian bisa berkembang dan bisa membantu para YouTuber pemula, karena saya tahu perjuangan YouTuber pemula tuh kayak gimana.
perjuangannya kayak gimana. Jadi semua itu kalau kalian ingin berjuang di YouTube, kalau nggak ada ilmu dan bimbingan itu nanti akan terperosot gitu guys. Nah, kemudian bila kalian yang ingin ikut les privat tadi, kalian bisa langsung hubungi WhatsApp saya di situ agar kita bisa sukses di YouTube dan berkembang di YouTube teman-teman. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.